نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimulakan, bulan Muharram ini bulan peringatan pejuang-pejuang. Karena dalam bulan Muharram inilah Allah telah memberikan pertolongan besar kepada dai yang sangat tabah, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan 950 tahun. Akhirnya Allah telah datangkan pertolongannya yang dahsyat. Seluruh orang kafir di dunia ditenggelamkan, habis tanpa tersisa. Yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Dan di antara mereka tidak ada yang punya anak selain Nabi Nuh saja. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Allah berfirman, aku jadikan anak cucu Nuh sajalah yang masih tinggal di dunia ini. Termasuk kita ini juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh itu dapat gelar Adam yang kedua. Nah, seluruh manusia keturunan Nabi Nuh. Jadi manusia ini semulaikan masih tinggal di dunia ini, termasuk kita ini, itu karena barokahnya dakwah. Karena dakwah, dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang kafir habis, tinggal orang iman, kemudian menurunkan kita ini. Kalau semua mbah-mbah kita dulu itu orang-orang kafir pada zaman Nabi Nuh itu, kita sudah nggak hidup. Pertolongan Allah SWT, Allah jadikan mbah kita ini orang iman, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, sehingga kita masih bisa hidup, beramal, meneruskan dakwah. InsyaAllah mulai kan? Dalam bulan Muharram ini juga Allah telah tolong Nabi Musa alaihissalam. Setelah beliau dakwah kurang lebih 40 tahun, maka musuh-musuhnya Fir'aun dan pasukan-pasukannya telah ditenggelamkan pada bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini juga bukan hanya dakwahnya para nabi, Allah telah tolong pada para sahabat. Bukan para sahabat, masyarakat para sahabat, laki-laki, wanita, anak-anak, orang lama, orang baru berbondong-bondong datang ke Madinah untuk hijrah. Disambut dengan orang-orang Madinah dengan penuh gembira. Qala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Sehingga timbullah masyarakat Madinah, masyarakat yang diridhoi oleh Allah, masyarakat yang semua anggotanya mengamalkan agama semua, memperjuangkan agama semua.
itulah cita-cita kita dalam kehidupan ini. Insyaallah malaikat, bagaimana kita dan masyarakat kita, semua amal agama, semua memperjuangkan agama seperti masyarakat para sahabat. Ketika mau membuat tanggalan itu semalekan, membuat tanggalan itu. Jadi orang Islam itu asalnya tidak punya tanggalan, tidak punya tahun. Kalau cerita mengenai tahun itu ceritanya itu mengenai kejadian, kayak orang Jawa zaman kuno. Kapan kamu lahir? Zaman Jepang. Nah, tahun berapa nggak tahu. Nah kalau kamu lahir, saya itu lahir zaman zaman Londo. Ya. Kalau orang Blitar itu, kamu lahir tahun berapa? Waktu Udanawu tahu? Waktu itu Blitar itu pernah hujan itu abu karena gunung itu meletus. Zaman Udanawu ya aku wis dolan. Oh, tahun piro karo. Ya. Begitu juga orang-orang Islam pada waktu itu, kalau ditanya tahun berapa itu nggak tahu. Saya itu sekian tahun sebelum Rasulullah lahir. Saya itu sekian tahun setelah Rasul diangkat jadi Nabi. Jadi nggak ada tahunnya. Maka akhirnya umat Islam itu musyawarah. Ini tahun ini dimulai sampai kapan? Akhirnya ada yang usul tahun itu dimulai dari lahirnya Rasulullah saja. Karena semua kebaikan yang terjadi kepada umat ini adalah dimulai dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dan usul, enggak. Saya usul itu dimulai dari turunnya Quran. Karena mulai turunnya Quran itulah mulai orang itu menerima berita dari langit. Dan yang usul lagi, oh jangan, dimulai dari takluknya negeri Mekah. Karena setelah takluknya Mekah itu seluruh Jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Dan yang usul lagi yang suka ini perjuangan ngejos. Saya usul tahun itu dimulai dari Badar, karena Badar itulah pertempuran yang pertama yang mendatangkan kemenangan hilang gemilang pada umat Islam. Ya usulnya macam-macam lah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tidak, dimulai dari hijrah. Karena hijrah itu peringatan umat, bukan peringatan Nabi, bukan peringatan Quran, ini peringatan umat. Peringatan umat yang ikut Nabi, yang baca Quran, nah, pokoknya komplit. Bukan peringatan orang, ini peringatan umat. Laki-laki, wanitanya, nabinya, umatnya, pedagangnya, petaninya, ulamanya, dan mu'alafnya, mu'alif dan mu'alaf. Nah, pokoknya peringatan komplit semua umat Islam yang bekerja sama bareng-bareng dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Akhirnya cocok jadi kabeh ngene ndelok tanggalane aku ki yo
kudu berjuang. Muga aku ya umat. Nah. Yen hijrah itu ya umat. Yang hijrah itu umat. Yang hijrah bukan nabi, yang hijrah itu umat. Ya saya ini umat, maka saya itu harus hijrah. Jamsid, kamu sedang keluar tak? Nah kita ini sekarang ini ingin yang memikirkan agama itu umat. Kalau pribadi-pribadi memikirkan agama masih ada, kelompok-kelompok memikirkan agama masih ada. Padahal Nabi itu dulu tidak memberi contoh yang mikir agama Nabi sendiri, atau keluarga Nabi Bani Hashim saja, atau suku Nabi Quraisy saja, tidak. Umat, suku mana saja, umur berapa saja, tingkatan keilmuan berapa saja, pekerjaannya apa saja, pedagang, petani, tukang cantuk, tukang pijet, pandai besi, pejabat, rakyat, raja, semuanya bareng-bareng memikirkan agama, pusatnya di Madinah Al-Munawwarah. Ini kita pikirkan, kan? Ini kita cita-citakan, ini kita doa untuk itu dan bergerak untuk itu, insyaallah, kan? Kita ini ketemu siapa saja, ketemu ulama, ketemu santri, ketemu pelajar, mahasiswa, orang yang baru masuk Islam, sholat belum bisa, pikiran kita orang ini adalah cocok untuk mengamalkan agama, memperjuangkan agama, karena dia ini hamba Allah, dia umat Rasulullah, dia ini adalah pewaris Muhajirin Ansor Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah, kan? Nah, inilah warisan Madinah, ini harus kita ambil. Yang berjuang bukan satu orang, dua orang, yang berjuang itu masyarakat. Maka Syekh Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan, kita tidak ingin kerjasama antar lembaga, kita tidak ingin kerjasama antar negara, kita tidak ingin kerjasama antar suku, tapi yang kita inginkan kerjasama antar masyarakat. Antar masyarakat. Antar masyarakat itu kabeh berarti. Ya per orang, per suku, per bangsa, per negara, jadi kabeh masyarakat. Laki-laki, wanitanya, semua bareng-bareng mengamalkan agama. Karena laki-laki, perempuan, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Semuanya adalah umat Rasulullah. Semuanya akan ke akhirat. Semuanya ingin kebahagiaan di akhirat. Maka semuanya mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah, memikirkan agama Allah. Insyaallah, kan? Jadi niki usaha ini bukan usaha kelompok. Kemarin Maulana Sa'ad beliau mengatakan, umat tidak bisa dikumpulkan dengan jamaah tabligh, katanya beliau. Jamaah tabligh tidak bisa mengumpulkan umat. Yang bisa mengumpulkan umat itu usaha Nabi dan para sahabat, katanya. Karena kalau dikatakan jamaah tabligh, jadinya itu sudah jadi kelompok. Kita tidak punya nama jamaah tabligh itu. Kita ingin usaha seperti usahanya Nabi dan para sahabat, usaha Madinah. Semua masyarakat bareng-bareng mengamalkan agama, memperjuangkan agama.
Dan ini masyarakat sahabat ini, masyarakat Madinah ini sudah dapat wisuda, sudah dapat peresmian dari Allah SWT bahwa mereka telah berhasil, sehingga dapat gelar khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Amalannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan iman kepada Allah. Jadi ciri khasnya sahabat yang merupakan sebaik-baiknya umat ini diringkas dalam dua hal. Yang satu amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua adalah yakin, iman. Imannya kuat, terus dakwah. Ciri khasnya itu. Dalam ayat ini ringkasnya di situ itu. Tidak disebutkan kamu itu sebaik-baiknya umat karena kamu puasa terus, sholat terus, ngaji terus, tidak. Kamu sebaik-baiknya umat karena imannya kuat dan dakwah terus. Jadi nggak perlu sholat. Oh, kalau dakwah terus, insya Allah mesti sholat. Ada yang ngajak sholat terus. Kalau dakwah terus mesti poso. Kalau dakwah terus mesti zakat juga. Seluruh amal agama akan hidup. Maka ciri khasnya sahabat itu dakwah dengan iman. Ketika dakwah dengan iman ada, maka seluruh amal agama hidup di kalangan para sahabat. Dakwah dan iman. Jadi ini dakwah ini harus didasari dengan iman, keyakinan yang kuat. Yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Sehingga kita ini tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan itu loh semua yang bikin Allah. Maka jangan sampai keadaan-keadaan apapun membuat kita lupa kepada Allah. Keadaan menggembirakan, keadaan menyusahkan, keadaan aman, keadaan perang, semua Allah yang bikin. Maka keadaan apapun mengingatkan kita pada Allah. Keadaan-keadaan itu seperti siang, malam, gitu semuanya kan. Siang dan malam Allah yang membuat. Begitu juga keadaan aman, keadaan tidak aman, keadaan sakit, keadaan sehat, Allah yang buat. Maka kalau waktu malam itu jangan mikir bagaimana cepat siang, bagaimana cepat siang, bagaimana cepat siang. Tidak. Itu Allah yang membuat. Kalau kamu, walaupun kamu pengen cepat siang, kalau belum waktunya siang nggak akan siang. Maka kalau malam itu apa yang kamu buat? Kalau malam itu sholat isya, tahajud. Ngene wis wayah esuk dhewe. Kalau waktu siang tuh jangan mengeluh, panas. Kapan datang sore, kapan maghrib dan berbuka, ini puasa ini. Gak usah kamu pikir. Yang kamu pikir kalau pagi sholat subuh, kalau panas itu sholat zuhur. Nanti kalau sudah sore sholat asar, maghrib sholat maghrib, terus mangano wis. Jadi maknanya orang itu yang dipikir tugas kamu sekarang itu apa? Jangan kamu pikir mau merubah keadaan. Tugas kamu itu apa? Orang yang pikirnya mau merubah keadaan itu mumet sendiri nanti. Keadaan itu yang bikin Allah kok mau kamu rubah. Tugas kamu itu apa?
Kalau orang sibuk di dalam tugas, nanti tiba-tiba keadaan-keadaan dirubah oleh Allah. Yang kita pikir apa yang harus kita buat, apa yang harus kita buat. Jangan mikir apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi itu urusan Allah. Kalau kan apa nanti yang akan terjadi, ya enggak tahu. Nah, yang akan terjadi yang ditakdir oleh Allah yang akan terjadi. Dan itu tidak penting. Yang penting itu apa yang harus saya kerjakan. Nah, insyaallah mulai kan. Yang harus kamu kerjakan itu apa? Yang harus kamu kerjakan adalah yang dulu dikerjakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah itu? Sibuk dalam agama, sibuk memperjuangkan agama. Nah, supaya kita ini bisa sibuk begitu gimana? Latihannya 4 bulan. Gimana sebenarnya? Ya ngono kowe. Akhir-akhirnya ya ngono kowe. Iki nek gak di 4 bulan ngoten niku ya ngomong tok dadine niku. Seperti orang mau kawin itu cuma pembicaraan, mengadakan pembicaraan, terus lamaran, tapi nggak kawin-kawin, gimana jadinya? Tambah loro kabeh, gitu. Mau makan tuh, musyawarah mau makan. Nah, setelah musyawarah selesai, nggak makan-makan, nggak ada yang masak, nggak golek beras, terus musyawarah lagi, kapan kita makan? Nah, bagaimana supaya kita makan enak? Tapi orang gelem masak. Ya akhirnya tetap lapar saja. Begitu juga kita bicara agama ini, kita harus latihan. Insyaallah kan. Begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, langsung dibentuk jamaah, imamnya, makmumnya. Setelah itu dibentuk amalannya, takbiratul ula, Allahu akbar. Nah, barulah dakwah ad-damah, dakwah yang sempurna. Dakwah yang sempurna itu setelah dakwah Allahumma rabbadi da'wati tamah. Dakwah yang sempurna itu setelah dakwah dibentuk jamaah. Kalau dakwah sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dibentuk jamaah sholat. Kalau dakwah perjuangan, dibentuk jamaah-jamaah perjuangan. 4 bulan, 40 hari paling dikit. Insyaallah kan? Maka silahkan berdiri 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Silahkan berdiri ke belakang, monggo. Niki sedaya poso kabeh? Nggih. Tapi poso iki aja nggo alasan taklim turu lho nggih. Nggih, kowe walaupun poso, amalane markas iku genep. Nggo setan itu kadang-kadang nipu kita. Ini poso terus salat jamaah keri, taklim keri, apa-apa keri. Lah nyapa keri? Poso lemes Pak. Poso iki ben ngamale tambah malah disudo. Niku jenenge kaya dene jeding diiseni terus ngisor dibuka bocor ngene. Kuwi iseni terus bocor terus. Kesel nek ngiseni bar masih jedinge kosong. Nah. Jadi poso iki maksudnya ben ningkatake amalan. Mboten kok terus malah apa-apa disudo kabeh gara-gara poso. Malah ditinggi tambahi. Saiki wis gak ning repot mangan, saiki repot amal. Insyaallah nggih. Poso iki ben amale tambah akeh, mergo gak repot mangan, gak repot masak. Mboten poso niku ben sudo terus apa-apa loyo. Tapi insyaallah sampeyan mboten loyo nggih. Namung lemes mawon gitu. Insyaallah. Saniki 3-3 sekawan-sekawan. 3-3